Kepala SD 1 Yayasan Pupuk Kaltim, Bapak Sarwoko SPD. Yang saya hormati tim pemateri dari Puskesmas Bontang Barat, Dr. Nur Saadah dan Ibu Afriani AMD-Kep. Yang saya hormati Ketua Komite beserta anggota, guru, karyawan SD1 YPK beserta Ibu Pengurus Kantin. Dan yang Bu Kori sayangi, siswa-siswi kelas 5 dan 6 SD1 Yayasan Pupuk Kaltim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih sayangnya kita bisa bertemu dalam ruang virtual Zoom pada kegiatan sosialisasi kesehatan dan lingkungan sekolah sehat. Langsung saja saya akan membacakan susunan acara kegiatan pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian doa, dilanjutkan sambutan, dan acara keempat adalah pemaparan materi, kelima adalah foto bersama, dan keenam penutup. Baik, saya buka acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, demi kelancaran kegiatan hari ini, marilah kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Acara berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SD1 Yayasan Pupuk Kaltim. Kepada Bapak Sarwoko disilakan. Terima kasih Bu Kori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Dr. Nur Saadah dan Bu Afriani beserta tim Puskesmas Bontang Barat selaku narasumber pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ibu Komite SD1 Yayasan Pupuk Kaltim, Bu Asih dan jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SD1 serta Ibu Kantin SD1 Yayasan Pupuk Kaltim serta anak-anakku yang kami sayangi dan kami banggakan, ya. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul walaupun secara virtual, ya. Kita berkumpul bersama. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, ya. Kita tetap selalu menjaga kesehatan kita walaupun di rumah masing-masing, tidak ketemu dengan sudah lama ketemu tidak temannya, ya. Kita tetap berdoa mudah-mudahan kita diberi kesehatan, karena itu lebih yang utama adalah kesehatan kita, ya. Dan tetap belajar, tetap semangat dari rumah, ya. Pagi ini kita bersama-sama dalam rangka sosialisasi kesehatan dan lingkungan sekolah, ya, yang diikuti oleh warga sekolah, ya, di antara Bapak Ibu guru, ada anak-anakku yang kamu sayangi, ada petugas kantin, ya, ada komite sekolah. Jadi semuanya ikut bergabung dalam pagi ini untuk mendengarkan nanti apa yang disampaikan pemateri pada pagi ini. Kita ketahui bersama bahwa setelah masa pandemi dulu sampai sekarang ini, ya, kegiatan pembelajaran kita masih berlangsung secara online. Bapak Ibu guru juga dari rumah, anak-anak gue yang gue sayangi juga dari rumah. Tapi alhamdulillah pembelajaran berlangsung dengan baik. Dan kegiatan-kegiatan yang lain, ya, termasuk kegiatan sekolah yang biasanya ada field trip, ada kegiatan UKS, ada ekstrakurikuler, semuanya hampir semuanya tidak dilakukan di sekolah, tetapi kegiatan-kegiatan itu sudah dialihkan di rumah. Jadi tetap semangat untuk berkegiatan yang mungkin bisa dikerjakan di rumah, tetap dikerjakan di rumah, ya. Termasuk menjaga kesehatan anak-anakku, ya. Kalau dulu ada di sekolah diukur tinggi badan, berat badan, ada pemeriksaan kuku, ada pemeriksaan rambut dan sebagainya, gigi diperiksa. Sekarang anak-anak bisa melakukan sendiri di rumah, ya. Tidak ada alasan untuk kan kalau tidak di sekolah terus rambutnya nggak dirawat, kukunya nggak dirawat, tidak boleh. Makanya nanti
kita dengar bersama bagaimana cara merawat tubuh kita agar tetap sehat, lingkungan kita agar tetap sehat kalau kita perhatikan nanti. Kita berharap juga pandemi ini segera berakhir, sekolah bisa berjalan kembali dengan normal, anak-anak itu datang ke sekolah, Bapak Ibu guru datang ke sekolah bersama. Tetapi nanti di tahap-tahap awal memang tidak bisa seperti yang kita bayangkan seperti dulu ya, langsung bertemu temennya enggak. Nanti lama-lama akan begitu. Cuman di tahap-tahap awal tetap harus memperhatikan protokol kesehatan ya di awal-awal masuk ya. Nanti ada mudah-mudahan segera berakhir ya. Kalau pandemi segera berakhir itu nanti sekolah juga akan cepat berlangsung. Sekolah sudah mempersiapkan juga lingkungan sekolah dan sarana prasarana, mungkin sarana pendukung untuk tetap menjaga kesehatan di sekolah dan juga anak-anak sekalian kalau datang ke sekolah. Dan pada hari ini kita bersama dengan Dr. Nur Saadah dan juga tim dari Puskesmas Bontang Barat akan memberikan pelatihan apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan itu, baik kesehatan itu di rumah atau pada utamanya pada saat nanti di sekolah, gitu ya. Maka kegiatan dengan baik kepada Dr. Nur Saadah dan juga tim dari Puskesmas Bontang Barat, kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua, dan kita sepaham bahwa tetap menjaga kesehatan baik dimanapun ya, di rumah ataupun di sekolah kita tetap menjaga kesehatan. Ini sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sarwoko. Sekarang kita masuk ke acara inti pagi hari ini, yaitu sosialisasi kesehatan dan lingkungan sekolah sehat yang akan disampaikan oleh tim dari Puskesmas Bontang Barat. Untuk itu saya serahkan kepada Dr. Nur Saadah untuk memandu dan memberikan materi. Kepada Dr. Nur Saadah disilakan. Ya, terima kasih Bu Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya. Jadi hari ini kami dari Puskesmas Bontang Barat, ada saya Dr. Nur Saadah dan ada Mbak Afriani untuk yang UKS, dari pendamping UKS-nya. Jadi hari ini mungkin materinya agak banyak, jadi agak apa ya? Jadi mungkin yang dibahas kulit-kulit luarnya aja saking ini, karena waktunya tak mencukupi kalau akan dibahas mendalam jadinya. Jadi mungkin nanti ada yang selanjutnya Bu ya, yang agak, karena kan sebenarnya tiap materinya kan ada ininya sendiri, cuman yaitu ini digabung jadi satu, jadinya ya sedikit-sedikit aja yang dibahas. Jadi mungkin cuman sosialisasi untuk pengenalan aja ya, nanti untuk lebih dalamnya nanti mungkin kalau sudah tatap muka mungkin akan lebih bagus lagi. Jadi ada lagi untuk pelatihan kayak dokter kecil, sekarang kan belum ada lagi karena itu kita lagi dalam masa pandemi. Oke, kita mulai ya. Jadi hari ini ada sosialisasi UKS secara menyeluruh. Jadi ada banyak hal yang dibahas nanti di dalamnya itu, dan mohon maaf mungkin yaitu cuman inti-intinya aja. Jadi nanti untuk lebih mendalamnya mudah-mudahan ada kesempatan yang lain lagi ya untuk membahas yang lebih lengkapnya. Jadi yang pertama itu adalah tentang germas. Jadi mungkin semua sudah pernah dengar ya, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik kelas 5 ya tadi ya.
kelas 5 dan kelas 6. Jadi Germas itu adalah gerakan masyarakat hidup sehat. Apa aja yang masuk ke dalam Germas? Nih, jadi ada aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Jadi biasanya olahraga. Kalau sekarang lagi PPKM mungkin olahraganya bisa di dalam rumah aja, ataupun kalau mau keluar rumah olahraganya jangan yang berkumpul. Jadi boleh satu keluarga aja, jangan yang kayak senam bersama kayak gitu di dalam ruangan. Dan itu setiap hari minimal 30 menit. Jadi boleh pagi atau boleh sore. Kemudian yang kedua adalah makan buah dan sayur. Apalagi di masa pandemi ini, daya tahan tubuh itu sangat penting. Jadi makan buah sayur ini kan banyak sekali vitaminnya, jadi sangat bagus untuk menjaga fit. Jadi biar tetap fit. Jadi penyakit itu tidak gampang masuk. Kemudian ada cek kesehatan secara teratur. Kalau dulu mungkin pada saat sekolah tatap muka ya itu tadi ya dibilang Pak Guru ya tadi kalau dulu ada di sekolah diperiksa kuku, diperiksa berat badan, tinggi badan, rutin diperiksa ya. Sekarang kalau di rumah jadi mungkin bapak ibunya yang di rumah yang bisa memantau. Jadi tetap diukur tinggi badan, berat badan, terus kebersihannya juga tetap diperiksa di rumah. Kemudian ini menggunakan jamban sehat. Kalau di Bontang mungkin sudah tidak ada yang tidak punya jamban di rumah. Kalau di perkampungan biasanya itu yang ada, masih banyak rumah yang tidak punya jamban di rumahnya. Kalau di Bontang insya Allah semuanya setidaknya dalam satu rumah itu pasti ada satu jamban. Kemudian ini menjaga kebersihan lingkungan. Jadi yang dijaga bukan cuma di dalam rumah ya, jadi di sekitar rumahnya juga dijaga. Jadi mungkin menyapu halaman, apalagi sekarang kan banyak yang tanam bunga-bunga, jadi itu mungkin daunnya dibersihkan, terus ada rumput-rumputnya dicabutin, apalagi kalau misalnya pagi sekalian berjemur pagi, itu bisa sambil membersihkan lingkungan. Kemudian tidak merokok. Tidak merokok ini termasuk, apalagi di zaman pandemi ini kan yang kenanya ke paru-paru. Jadi ini juga sangat penting untuk menjaga kesehatan. Kemudian alkohol, tidak mengkonsumsi alkohol. Jadi ini ada 7 yang termasuk dalam gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi ini semua harus kita lakukan setiap hari. Jadi yang tadi ya, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, boleh pagi atau siang atau malam, boleh di dalam rumah atau di luar rumah. Kalau di luar rumah harus sesuai dengan protokol kesehatan karena kita dalam masa pandemi. Kemudian yang kedua makan buah sayur tadi ya, ini tidak harus buah-buah yang mahal atau sayur yang mahal. Jadi apa aja yang ada di rumah itu boleh dimakan. Kemudian yang cek kesehatan ini, apa aja yang harus kita rutin cek. Mungkin kalau anak-anak tadi mungkin cuman cek berat badan dan tinggi badan ya, sama yang kebersihan tadi, potong kuku. Tapi kalau mungkin bapak ibu gurunya atau bapak ibu komite atau yang stafnya yang lain yang sudah dewasa, itu tiap diusahakan ini minimalnya setiap 6 bulan. Jadi tetap harus cek tekanan darah tiap 6 bulan. Tapi kalau memang ada riwayat darah tinggi, itu sebaiknya setiap bulan harus dicek tekanan darahnya. Kemudian cek kadar gula darah dan cek kolesterol. Nah ini juga kalau memang ada riwayat, cek kadar gula darah itu harus tiap bulan juga. Dan biasanya dalam keadaan puasa. Kalau untuk cek kolesterol juga sebaiknya per bulan, setiap bulan kalau sebelumnya pernah tinggi. Kalau misalnya aman-aman aja, minimal 6 bulan sekali. Kemudian ini untuk perempuan, ada 2 yang khusus untuk perempuan ya. Jadi ada sadari, periksa payudara sendiri ini untuk mencegah, untuk mengetahui kanker payudara secara dini. Karena biasanya kebanyakannya tuh kita tahu kena tuh setelah stadium-stadium lanjutan. Jadi itu pengobatannya juga
lebih susah dibanding dengan kalau sudah diketahui secara dini. Makanya diusahakan untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri setiap bulan. Jadi biasanya sekitar seminggu setelah haid. Kemudian ada deteksi dini kanker leher rahim. Ini juga jadi biasanya untuk orang yang sudah menikah diusahakan untuk pemeriksaan deteksi dini ini sekali setahun. Diusahakan untuk melakukan pemeriksaan setiap sekali setahun. Kemudian ini cek fungsi mata dan telinga. Apalagi di masa pandemi ini semuanya dilakukan secara online ya. Jadi paparan ke mata itu lebih tinggi karena hampir setiap saat pegangnya laptop atau HP. Jadi fungsi matanya itu usahakan untuk rutin diperiksakan. Kita lanjut ya. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah kawasan tanpa rokok. Jadi ini karena kita di sekolah, ini ya yang nomor 2 adalah tempat proses belajar mengajar. Jadi ada 7 kawasan yang tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok itu maksudnya adalah kawasan yang tidak boleh ada orang merokok, tidak boleh menjual rokok, tidak boleh mengiklankan rokok atau memproduksi rokok di tempat tersebut. Jadi ini kita lihat ada yang nomor 1 itu fasilitas pelayanan kesehatan. Itu seperti puskesmas atau rumah sakit atau klinik-klinik. Kemudian yang kedua adalah tempat proses belajar mengajar. Itu di sekolah ya. Kemudian yang ketiga tempat anak bermain. Yang keempat itu tempat ibadah. Yang kelima angkutan umum. Keenam tempat kerja. Dan yang ketujuh adalah tempat umum yang ditetapkan. Itu tidak boleh, tidak diperbolehkan ada aktivitas untuk merokok. Nah ini dia untuk yang khusus untuk sekolah. Ini ada indikator yang mesti diperhatikan untuk kawasan tanpa rokok. Jadi di sekolah itu harus ada kebijakan tertulis tentang kawasan tanpa rokok. Kemudian yang kedua, ada tenaga yang ditugaskan khusus untuk memantau kawasan tanpa rokok di tempat proses belajar mengajar. Yang ketiga, ada media promosi tentang larangan merokok atau KTR. Jadi harus ada spanduk, biasanya ada spanduk atau pokoknya ada ditempel tulisan dilarang merokok ya. Kemudian ini untuk pada saat proses yang pertama adalah terlaksananya sosialisasi kebijakan kawasan tanpa rokok, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi kayak misalnya yang sekarang ini kan melalui media ya, karena sekarang memang pandemi jadi nggak boleh secara tatap muka langsung. Kemudian yang kedua, adanya pengaturan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan KTR. Yang ketiga, terpasangnya pengumuman kebijakan KTR melalui poster, tanda larangan merokok, mading, surat edaran, dan pengeras suara. Kemudian 4, terpasangnya tanda KTR di tempat proses belajar mengajar. Dan yang kelima, terlaksananya penyuluhan KTR dan bahaya merokok dan etika merokok. Kemudian untuk outputnya, jadi nanti di sekolah tuh diharapkan jadi lingkungan tempat proses belajar mengajar itu tanpa asap rokok, jadi benar-benar bebas dari asap rokok, baik itu dari gurunya atau staf-staf atau pegawai sekolahnya atau mungkin pegawai kantinnya atau CS-nya, semuanya pokoknya tidak boleh ada satu orang pun yang merokok di sekolah. Kemudian yang kedua, siswa yang tidak merokok menegur siswa yang merokok di lingkungan KTR. Jadi misalnya nih, ada yang mungkin karena tidak tahu jadi dia merokok di sekolah. Jadi yang lain itu usahakan untuk menegur. Jadi mesti dikasih tahu ya kalau sekolah itu merupakan kawasan tanpa rokok. Jadi tidak boleh merokok di wilayah sekolah. Kemudian perokok merokok di luar KTR. Jadi di luar wilayah sekolah ya, baru boleh merokok. Kemudian adanya sanksi bagi yang melanggar KTR. Jadi ini penting. Jadi kadang mungkin karena tidak ada sanksinya, tidak apa-apa berarti. Jadi diusahakan harus ada sanksi saat ada yang melanggar KTR. Oke, untuk KTR selesai. Kita lanjut untuk NAPSA. Ini untuk NAPSA, apa itu NAPSA? Jadi NAPSA itu ada 3 ya, jadi kepanjangannya itu ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.
ini. Jadi jauhi ya, jangan sentuh narkoba. Boleh Nah, nanya? ini ya nanti pertanyaannya sekalian di belakang aja deh ya. Oke. Oke. Jadi kita selesaikan aja dulu. Nanti ditampung aja dulu pertanyaannya, boleh nanti ditulis di chat atau nanti langsung ngomong juga boleh. Kita lanjut ya. Kemudian untuk nafsa ini tadi kan ada 3 ya, ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain. Narkotika itu maksudnya adalah zat yang menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat ketergantungan. Contohnya itu ada putau, kokain, dan ganja. Kemudian yang kedua ada psikotropika. Jadi ini zat atau obat yang mempengaruhi psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat. Jadi dia menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi contohnya kayak ekstasi dan amfetamin. Kemudian zat adiktif. Zat adiktif ini yang tidak termasuk dalam narkotika atau psikotropika, tapi dia menyebabkan ketergantungan. Jadi contohnya di sini ada gambaran rokok dan miras. Kayak ini. Jadi di Indonesia ini 30% penduduk Indonesia itu mengkonsumsi narkoba. Jadi itu jumlah yang sangat banyak. Nah, itu sebagai ini karena kita semua apalagi ini masih anak SD ya, masih kecil-kecil sekali, jadi diusahakan untuk mulai sekarang kan udah tahu kalau memang harus menjauhi. Jadi tidak boleh sama sekali mencoba untuk mendekati atau namanya coba-coba ya, tidak boleh. Jadi cara mencegahnya itu selektif dalam pergaulan. Kalau dulu kan orang bilang berteman itu tidak boleh pilih-pilih ya. Sebenarnya itu salah. Jadi kalau bergaul itu ya ini tadi selektif dalam pergaulan. Jadi bergaul itu harus memilih teman yang memiliki perilaku positif. Jangan kita lihat dia punya banyak kebiasaan yang tidak bagus, kita berteman, kita nanti malah terikut juga memiliki perilaku yang tidak baik. Kemudian yang kedua, memiliki hobi dan aktivitas positif. Jadi istilah masa remaja dengan penuh antusiasme dengan menyalurkan hobi yang positif. Apalagi sekarang di rumah aja, mungkin diusahakan untuk mencari hobi-hobi yang positif, yang banyak, yang justru bermanfaat buat orang lain. Jadi jangan yang malah berdampak negatif. Kemudian ikuti nasihat orang tua. Jadi saat Anda terbiasa melawan nasihat orang tua, Anda akan cenderung memiliki percaya diri untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi jadi usahakan untuk lebih dekat ke keluarga, apalagi ini karena pandemi kebanyakan di rumah mungkin, jadi hubungan dengan keluarga itu malah lebih dekat jadinya. Jadi usahakan untuk selalu mungkin ada masalah selalu berbagi dengan orang tuanya, jangan dipendam sendiri. Kemudian dampak bagi kesehatan, dampak menggunakan narkoba untuk bagi kesehatan itu pertama adalah ketergantungan. Kemudian kedua itu gangguan jiwa, jadi biasanya karena kelamaan, kalau sudah lama mengkonsumsi narkoba itu bisa menyebabkan gangguan jiwa. Kemudian bisa halusinasi dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Oke, kita lanjut. Nah, untuk selanjutnya adalah demam berdarah. Di Bontang ini kasus untuk demam berdarah lumayan tinggi, apalagi sekarang kita udah dalam musim penghujan ya, jadi biasanya demam berdarah ini munculnya saat musim penghujan. Jadi demam berdarah ini disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, itu biasanya penyakitnya ini adalah penyakit perdarahan di bawah kulit, selaput hidung dan lambung. Jadi makanya biasanya ciri khasnya itu kalau sudah agak parah biasanya jadi mimisan. Ini adalah gejala-gejala awalnya. Jadi awalnya demam tinggi, ini bisa sampai 40 derajat tingginya. Jadi pada hari pertama, kedua, ketiga itu demamnya tinggi sekali. Bahkan biasanya sudah minum obat panas, tetap dia tidak turun sampai normal. Kemudian yang kedua, kulitnya bintik merah. Kemudian ada nyeri sendi atau otot, kemudian ada sakit perut, diare, dan muntah. Nah, apalagi sekarang di masa pandemi,
Jadi apa ya, mungkin kita lebih was-was, jadi ada demam sedikit jadi lebih was-was, entah ini kena DBD kah atau kena corona. Jadi semuanya dikit-dikit corona gitu, karena memang kita dalam masa pandemi. Jadi biasanya kalau ada yang demam tinggi begini, apalagi ada nyeri sendi, diare atau sakit perut, itu biasanya diagnosanya itu akan lebih dari satu. Nanti setelah pemeriksaan lab baru kita lihat, oh iya ini benar demam berdarah. Tapi gejala awalnya kebanyakan ya seperti ini. Jadi yang paling banyak itu ya demam tinggi ini. Jadi demamnya itu 1-3 hari itu demam tinggi sekali. Hari ke-4 ke-5-nya dia agak turun, terus hari ke-6 ke-7 biasanya agak naik lagi. Cuman naiknya tidak. Oke, kita lanjut ya. Sampai lupa tadi udah sampai mana ya. Oh, tadi udah gejala ya. Jadi kita lanjut untuk pertolongan pertamanya. Jadi pertolongan pertamanya itu minum air putih sebanyak mungkin. Jadi untuk kalau demam itu memang biasanya kan bisa juga karena dehidrasi, makanya harus lebih banyak minum. Kemudian yang kedua adalah minum obat penurun demam atau panas. Ini kalau kenanya demam berdarah itu lebih dianjurkan untuk minumnya paracetamol, karena kan sebenarnya ada banyak jenis obat penurun panas. Nah, yang dianjurkan kalau kena demam berdarah ini adalah paracetamol. Kemudian kompres dengan air hangat. Jadi kalau dulu kan kita disuruhnya saat demam itu dikompresnya dengan air dingin. Kalau sekarang itu pakainya dengan air hangat. Kemudian ini jika dalam 3 hari demam tidak turun, itu harus segera ke dokter. Dan ini ya, hanya 1 kali gigitan dapat menularkan. Jadi jangan berpikir mungkin harus banyak kali digigit nyamuk sampai baru bisa kena demam berdarah. Jadi enggak ya. Jadi biarpun cuma 1 kali kena gigitan nyamuk, kalau pas nyamuknya bawa virus demam berdarahnya, terus imun kita lagi turun, daya tahan tubuh kita lagi menurun, itu bisa langsung kena demam berdarah. Kemudian ini untuk pencegahan penularannya, karena penyebab tadi dia ditularkan oleh nyamuk, jadi yang harus diberantas adalah nyamuknya. Cara memberantasnya itu adalah sekarang itu 4M+. Kalau ini yang digambarkan masih 3M. Nah, sekarang itu 4M+, jadi yang ini lah, menguras, kemudian menutup tempat penampungan air, kemudian mengubur barang-barang bekas yang berpotensi menampung air hujan, dan yang keempat itu memantau jentik. Kalau di sekolah kan biasanya ada kader jumantik sekolah ya. Jadi itu yang biasanya diharapkan untuk memantau jentik yang ada di lingkungan sekolah. Tapi ini karena lagi PPKM, tidak pernah ke sekolah, berarti ya belum jalan lagi. Mungkin nanti kalau pandeminya sudah berakhir bisa dijalankan lagi untuk kadar jumantiknya. Kemudian ada plusnya ya, plus. Jadi bisa pakai ikan cupang, apalagi sekarang pada saat pandemi ini kan lagi banyak tuh yang lagi suka pelihara ikan cupang. Nah itu bisa dipakai untuk mencegah tambah banyaknya nyamuk Aedes, karena dia bisa untuk makan jentik-jentik nyamuknya. Kemudian menanam bunga-bunga yang bisa mengusir nyamuk, misalnya serai atau lagi warna ungu, lupa nama bunga warna ungu itu yang untuk mengusir nyamuk juga. Lavender Kak Bu. Oh iya benar, kok aku lupa ya namanya Bu. Iya benar. Jadi biasanya ibu-ibu ya yang lebih tahu, karena itu selain bagus ya untuk nyamuk juga kan dia warnanya bagus, jadi lumayan lah untuk mempercantik. Jadi pandemi ini kan banyak yang suka ikan, banyak yang suka bunga, jadi mungkin bisa lah bukan cuma sekedar cantik, tapi memang bunga-bunga yang ada manfaatnya juga. Kemudian bisa pakai bubuk abate. Jadi abate ini disimpan di tempat-tempat penampungan air. Terus untuk fogging itu biasanya dilakukan sebagai pilihan terakhir, karena fogging itu kan untuk membunuh nyamuk yang dewasa. Jadi biasanya kalau pas ada fogging ya paling nyamuknya bisa pindah ke tempat lain yang tidak di fogging. Jadi itu biasanya kalau ada kasus aja baru biasanya dilakukan fogging. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya, ini PHBS di sekolah.
Dan nanti ini akan dilanjutkan oleh Mbak Afriani. Mbak Afri. Terima kasih Dokter Ada untuk materinya. Mbak Afri. Sama-sama Bu, nanti dilanjutkan sama Mbak Afri ya. Oke. Semuanya dengar suara saya? Dengar. Alhamdulillah Mbak Afri. Halo? Halo. Halo? Dengar suaranya. Alhamdulillah dengar Mbak. Oke. Kita lanjut ya ke PHBS tatanan di sekolah. Pengertiannya, PHBS itu sekumpulan perilaku yang dipraktekkan oleh peserta didik, guru. Maaf sebentar Bu ya. Ya. Nah, sekumpulan perilaku yang dipraktekkan oleh peserta didik, siswa, guru, dan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah, di mana PHBS itu menjadi salah satu syarat perilaku yang paling wajib untuk mewujudkan sekolah sehat, yang bertujuan untuk tercapainya peningkatan pengetahuan, sikap, dan kemampuan warga sekolah dan masyarakat dalam mencegah penyakit, memelihara dan meningkatkan kesehatan, serta berperan aktif dalam bidang kesehatan. Ya. Kita di PHBS untuk sekolah itu ada 8 indikator. Yang pertama, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Jadi kalau kita mau mencuci tangan biasakan harus ada sabunnya. Itu gunanya untuk membersihkan kotoran dan membunuh kuman. Kemudian jajan di warung kantin sekolah. Kenapa kita harus jajan di warung kantin sekolah? Karena makanan-makanan yang dijual di kantin sekolah pasti sudah terjamin kebersihan dan kesehatannya. Makanya ini juga menjadi salah satu indikatornya. Kemudian buang air kecil dan air besar di jamban sekolah, yaitu untuk menjaga lingkungan bersih dan sehat, kemudian tidak mencemari sumber air dan tidak mengundang datangnya lalat. Mengikuti kegiatan olahraga di sekolah gunanya untuk memelihara kesehatan fisik dan membentuk pertumbuhan dan perkembangan fisik agar baik. Kemudian dengan kita rajin berolahraga, kita terhindar dari berbagai penyakit. Kemudian memberantas jentik nyamuk. Ya, ini adalah kegiatan memeriksa tempat penampungan air bersih yang ada di sekolah dan kita melakukan 4M+ ya. Kemudian tidak merokok di sekolah. Rokok mengandung 4.000 bahan kimia, baru itu dia juga dapat menyebabkan ketagihan dan menyebabkan kekurangan oksigen sehingga sel-sel di tubuh akan mati. Kemudian menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan sekali. Itu gunanya untuk memantau pertumbuhan berat badan dan tinggi badan agar normal, dan itu harus dicatat di KMS di sekolah. Kemudian yang ke-8 yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Itu sampah adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam. Sampah itu terbagi menjadi 3, sampah anorganik, sampah organik, dan sampah berbahaya. Makanya jika kita membuang sampah sembarangan, itu akan menjadi tempat perkembangbiakan penyakit. Manfaat penerapan PHBS di sekolah adalah tercipta sekolah yang bersih, sehat, sehingga peserta didik, guru, dan masyarakat sekolah terlindung dari gangguan penyakit, meningkatkan semangat proses belajar mengajar, citra sekolah menjadi institusi pendidikan semakin meningkat karena terlaksananya PHBS, kemudian menciptakan citra pemerintah daerah di bidang pendidikan menjadi percontohan sekolah sehat bagi daerah yang lain. Lanjut kita ke sosialisasi kantin sehat sekolah. Kantin sehat itu seperti apa?
kantin yang secara fisik, baik bangunannya, sarananya, dan prasarananya sesuai dengan standar kesehatan, serta dapat menyediakan Friska? Lanjut, Bu. Kantin sehat itu dapat diwujudkan jika sekolah dapat melaksanakan 3 hal, yaitu pemberdayaan masyarakat sekolah, penataan sarana dan prasarana kantin sehat, dan melaksanakan pengawasan pengelolaan kantin. Di mana untuk pemberdayaan masyarakat sekolah terdiri dari sosialisasi dan publikasi program kantin sehat ke seluruh sekolah. Baru pelatihan kepala sekolah, guru, dan pengelola kantin. Kemudian penanaman perilaku hidup bersih dan sehat untuk peserta didik. Kenapa? Kemudian untuk poin penataan sarana dan prasarana harus dilakukan upaya yang meliputi bangunan, sumber air bersih, tempat penyajian, fasilitas sanitasi, perlengkapan kerja, dan tempat pembuangan limbah. Kemudian untuk mewujudkan kantin sehat, maka sebuah kantin itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, lokasi lingkungan sekolah itu harus jauh dari sumber pencemaran, seperti tempat penampungan sampah, WC, rumput yang tidak terawat, dan gudang sekolah. Kantin itu harus jauh dari tempat itu. Kemudian permukaan lantai mudah dibersihkan, tidak ada air tergenang, dinding terang, mudah dibersihkan, langit-langit menutup atap bangunan dan mudah dibersihkan. Luas lubang ventilasi 20% luas lantai, letak ventilasi minimal 2 sisi berhadapan, dan pencerahan terang lebih dari 100 lux. Kemudian ada tempat penyajian makanan yang tertutup, dia harus di dalam lemari kaca. Ada tempat meja yang permanen untuk pengolahan atau menyiapkan makanan. Ada tempat atau meja untuk mencuci alat makan dan minuman dengan menggunakan air mengalir. Kemudian meja, ada tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Meja dan kursi pengunjung yang nyaman dan tersedia tempat sampah yang tertutup. Kemudian jarak kantin dengan tempat penampungan sampah sementara minimal 20 meter ya. Kemudian pembuangan air limbah, kantin harus memenuhi syarat kesehatan yaitu kedap air tertutup diberi bak kontrol pada jarak tertentu untuk mudah dibersihkan. Kemudian melaksanakan pengawasan pengelolaan kantin. Untuk menjaga agar kantin sehat, sekolah tetap menyajikan pangan jajanan yang sehat, bergizi, dan aman untuk dikonsumsi. Untuk menjaga agar kantin sehat, sekolah tetap menyajikan pangan jajanan yang sehat, bergizi, dan aman untuk dikonsumsi. Perlu kantin atau pangan sarana prasarana pendukung. Lanjut, Bu. Pengawas kantin. Pengawas kantin itu harus mendapat tugas dari sekolah sebagai pengawas, memiliki pengetahuan tentang keamanan pangan, praktek sanitasi, dan gizi terapan. Kemudian telah mengikuti pelatihan. Perwujudan kantin sehat di sekolah perlu partisipasi dari seluruh pihak termasuk pendidik dan peserta didik. Para pendidik atau guru pembina UKS dan petugas puskesmas yang sudah dilatih dapat dilibatkan sebagai pembina sekaligus pengawas pengelolaan kantin sehat di sekolah hari-hari. Nah, sekarang kita ke penggunaan tumbler. Penggunaan tumbler ini adalah sebagai salah satu perwujudan untuk mengurangi sampah plastik. Di mana masa penguraian sampah itu untuk botol plastik selama 450 tahun dibanding sampah-sampah yang lainnya. Bahkan untuk sampah di laut pun, produksi jumlah plastik itu sangat banyak dan pada tahun 2005 ada 1 ton plastik di setiap 3 ton ikan.
Ayo mulai sekarang kita bawa tumbler ya. Tumbler itu apa? Tumbler memiliki bentuk serupa dengan tempat minum. Biasa disebut sebagai botol air minum. Selain itu, jika menggunakannya, maka sudah ikut serta dalam upaya menyelamatkan bumi ini dari penggunaan plastik. Fungsi tumbler itu apa? Dia praktis, lebih hemat, menghindari dehidrasi, mengurangi penggunaan plastik berlebih, berpartisipasi menjaga lingkungan, menjaga keberlangsungan sumber daya alam, lebih terjamin kebersihan dan kesehatan, serta kualitas minuman lebih terjaga. Nah, sekian dan terima kasih. Terima kasih Mbak Afri dan Dokter Ada. Ini materi sudah selesai, bisa kita lanjut sesi tanya jawab? Iya, Dokter. Ya Bu, silahkan. Baik, peraturannya untuk tanya jawab, anak-anak boleh raise hand terlebih dahulu, ya. Ada raise hand, ada kolom raise hand nggak? Tidak ada Bu Kori. Tidak ada. Ada, Miss? Ada, Miss. Di reaction. Oh, pakai reaction. Ya, di reaction ada fasilitas raise hand. Jadi yang mau bertanya silakan raise hand terlebih dahulu ya untuk yang mau bertanya. Kemudian setelah Bu Koris persilakan baru menyebutkan nama dan pertanyaannya. Oke, silakan yang ingin bertanya boleh dari guru, pengelola kantin maupun anak-anak boleh bertanya. Oke, ini yang pertama dari Umaira. Bu, kalau sudah pernah kena demam berdarah, apa bisa kena lagi? Sip. Dari Umaira. Oke. Di tiga aja dulu Bu, biar sekalian nanti. Oh, 3 ya, baik. Iya. Selanjutnya ada lagi Nesa, silakan Nesa. Itu KTR, Bu. Oke, apa itu KTR? Oke, terima satu kasih lagi. Nesa. Satu lagi dari guru mungkin atau pengelola kantin. Tadi Bu Ayu, Bu Ayu. Oke, langsung diturunkan. Nanti nyoba reaksi. Ada. Ada lagi? Kayaknya 2 itu dulu, Dokter. Oke, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan yang bagus ya. Humaira udah pernah kena DBD? Sudah. Oh, udah pernah. Jadi biarpun udah kena DBD tetap bisa kena lagi. Jadi tetap harus tetap jaga kebersihan ya, sama di rumah usahakan untuk diperhatikan yang tadi pemantauan jentik. Jadi usahakan untuk sering-sering mengecek tempat penampungan airnya. Jadi sebenarnya DBD itu ada beberapa varian dan itu bisa berulang lagi, biarpun udah pernah kena bisa kena lagi jadinya. Oke, ada lagi enggak pertanyaan Umaira? Tidak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian kita lanjut untuk Nesa. KTR itu adalah tadi ya, kawasan tanpa rokok. Jadi itu tadi adalah kawasan di mana tidak boleh merokok sama sekali di wilayah tersebut. Jadi misalnya tadi salah satu KTR itu adalah di sekolah ya. Jadi di sekolah itu tidak boleh ada yang merokok, tidak boleh ada yang menjual rokok atau memproduksi rokok, dan tidak boleh ada yang mengiklankan rokok. Jadi misalnya mungkin ada kegiatan apa gitu, terus itu sponsornya tidak boleh dari rokok, karena kan tidak boleh ada mengiklan rokok di wilayah KTR ini. Jadi di sekolah itu tidak boleh ada iklan-iklan rokok. Gimana Nesa? Mana Nesa tadi? Halo? Ya. Gimana? Udah tahu KTR? Sudah. Oh iya, oke, terima kasih. Terima kasih pertanyaan dan jawabannya. Kemudian ada lagi Kak yang ingin bertanya?
Tidak ada, semua sudah puas dengan penjelasan Dokter Ada. Ada Arum. Arum Krisyana Muarani. Silakan Arum. Ya, ketika kita terkena DBD, apakah harus cek darah untuk mengetahuinya atau ada cara lain untuk bisa mengecek DBD tersebut? Makasih. Baik, terima kasih. Ini dokter saya membacakan yang di kolom chat dari Naila Aska. Bu, apa yang dimaksud dengan nafza? Demikian, ada 2 pertanyaan dari Arum dan Naila. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang tadi yang Arum, untuk diagnosa DBD, untuk diagnosa pasti memang tetap harus pakai cek darah. Tapi kalau mungkin yang tadi yang gejala-gejala awalnya itu bisa dilihat dari demam. Demamnya itu kalau ciri khasnya itu namanya demam pelana kuda. Jadi 1-3 hari di awal demam itu dia biasanya tinggi sampai 40 derajat Celcius. Kemudian di hari ke-4 ke-5 itu biasanya agak turun. Jadi kadang seperti orang normal. Jadi suhunya bagus, cuman biasanya di situ dia jadi lemes. Kemudian ke hari ke-6 ke-7 itu dia jadi demam lagi, cuman demamnya tidak setinggi pada saat awal-awal demam. Kemudian yang tadi gejalanya bisa jadi ada mimisan, terus bintik-bintik merah, terus ada nyeri sendi, terus mual, muntah, diare. Nah, kalau gejala ini kan biasanya agak mirip-mirip ya dengan penyakit lain. Nah, itu untuk memastikannya tetap harus pemeriksaan darah. Jadi biasanya kalau untuk periksa darahnya kelihatan trombositnya turun. Kemudian ada pemeriksaan IgG, IgM namanya, sama NS1. Nah, itu benar-benar untuk menentukan, di dalam darahnya memang ditemukan virus penyebab demam berdarah. Itu untuk diagnosa pastinya. Jadi, kalau cuman dilihat dari gejala aja, itu belum bisa memastikan untuk demam berdarah. Jadi, tetap harus untuk diambil darahnya, baru bisa tahu ini benar-benar DBD. Oke, gimana Arum? Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kemudian untuk Naila, apa yang dimaksud dengan nafsa? Ntar ya, saya share lagi yang tadi ya, nafsa. Jadi ini ya, nafsa itu kepanjangannya ini narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, ini adalah jenis-jenisnya. Jadi narkotika itu ini ya, zat yang menyebabkan penurunan kesadaran, jadi hilang rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dan dapat ketergantungan. Jadi kalau di rumah sakit atau di puskesmas ini juga ada obat-obat narkotika. Nah, itu biasanya digunakan untuk mengurangi rasa nyeri. Jadi biasanya dia mungkin sudah tidak cocok dengan obat nyeri yang agak ringan-ringan, dia harus pakai narkotika ini. Nah, jadi kayak untuk operasi ya, Bu? iya, benar, betul sekali. Itu ada beberapa jenis narkotika yang dipakai pada saat operasi. Kemudian yang kedua adalah psikotropika. Jadi ini mempengaruhi susunan saraf. Jadi dia menyebabkan perubahan khas dan aktivitas mental dan perilaku. Jadi ini psikotropika ini juga banyak dipakai oleh dokter-dokter, biasanya di dokter saraf atau di dokter spesialis jiwa untuk psikotropika. Nah, itu semua kalau dipakai oleh dokter itu aman karena mereka tahu cara penggunaannya, kadarnya berapa. Nah, yang tidak boleh itu penggunaan sembarangan. Jadi kayak orang biasa yang pakai yang sebenarnya mereka tidak ada sakit apa-apa tapi mereka pakai. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi itu yang biasanya menyebabkan ketergantungan. Kemudian kalau enggak pakai yaitu yang tadi ini ya, jadi ketergantungan, terus kalau enggak pakai dia jadi halusinasi, terus jadi malah jadi gangguan jiwa jadinya nantinya. Kemudian yang ketiga itu zat adiktif. Jadi ini zat adiktif itu artinya ketergantungan. Jadi zat-zat yang menyebabkan ketergantungan selain narkotika dan psikotropika ini. Jadi di sini ada contohnya rokok dan miras. Ini juga menyebabkan banyak masalah kesehatan ya. Jadi kalau rokok tadi udah dijelaskan sama Afri ya. Jadi itu banyak sekali kandungan zat berbahaya di dalamnya. Nah, itu juga bisa menyebabkan banyak jenis penyakit.
Kemudian yang sama dengan yang miras. Oh iya, mana dia? Oke. Naila, udah. Apa itu ketergantungannya? Oh, oke. Ketergantungan itu, jadi misalnya kalau hari ini dia minum, besok enggak minum, dia itu merasa apa ya? Jadi dia harus minum terus. Misalnya kayak ada obat atau kayak rokok lah. Jadi kalau hari ini misalnya dia merokok, besok itu dia juga tetap harus merokok. Karena kalau tidak dia akan jadi kayak ada yang kurang, malah jadi kayak tadi bisa malah jadi halusinasi dan gangguan jiwa kalau dia jadi tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi misalnya dia kalau narkoba ya, biasanya kalau rokok dia tidak terlalu parah ketergantungannya. Biasanya narkoba nih kalau misalnya berhari-hari dia makan narkoba terus, tiba-tiba dia tidak punya dia tidak dapatkan narkoba hari itu, dia akan jadi ada yang sampai biasanya sampai kejang, sampai pokoknya banyak lah ininya efeknya kalau dia tidak dapat narkobanya. Ya halusinasi tadi, terus bisa jadi gangguan jiwa atau misalnya kecanduan game. Mungkin udah bisa pernah lihat di Facebook ya atau di TV-TV, itu namanya ketergantungan juga. Jadi yang tiap hari main game tiba-tiba diambil HP-nya, dia tuh jadi kayak tangannya gerak sendiri atau dia gangguan jiwa gitu jadinya karena dia tidak bisa main game. Oke, ada lagi? Itu silakan Jelia Pesona dari kelas 5 tadi kalau nggak salah. Ya, kemudian ada abis ini Nadine. Ya, sekarang Jelia Pesona Nur Sayora dulu. Silakan. Kalau minum air hangat itu nggak apa-apa, Kak, kalau demam berdarah gitu. Kita tampung dulu untuk demam berdarah, bolehkah minum air hangat? Selanjutnya, tadi siapa ya angkat tangan? Nadine, Bu. Nadine, ya Nadine. Silakan Nadine. Kan rokok itu bikin ketergantungan. Nah, cara mereka perokok itu berhenti kira-kira gimana? Ada lagi kah sekalian 3? Ini sudah 2. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu, ada dari Lucia di chat. Oh, sebentar, buku dibaca dulu. Oh, ini dari Lucia, dari Evelyn. Baik, dari Evelyn. Bu, kalau ada orang merokok di depan kita, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Ada 3 ya, Dokter Ada pertanyaannya. Terima kasih ya pertanyaannya. Makin kesini kayaknya makin banyak yang bertanya ya. Bagus. Jadi yang pertama Jelia tadi, apakah boleh orang demam berdarah minum air hangat? Boleh ya. Jadi tidak masalah asal pada saat tidak lagi ada perdarahan. Jadi kalau misalnya kadang kan ada bisa berdarah di tenggorokan atau di hidung, itu biasanya kalau minumnya yang hangat malah bikin pembuluh darahnya malah makin terbuka, jadi perdarahannya makin banyak. Tapi kalau misalnya masih yang demam berdarah tanpa perdarahan, itu malah memang bagusnya minum air hangat. Takutnya kalau minum air dingin kan malah malah penyakit yang lain lagi, jadi kayak radang atau apa. Jadi memang sebaiknya minumnya air hangat. Sama yang tadi kalau dikompresnya pun pakai air hangat. Oke, Jelia ya tadi namanya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Kemudian kita lanjut dengan Nadia. Karena merokok tadi adiktif ya, bagaimana cara berhentinya? Jadi cara untuk berhenti merokok itu paling pertama adalah memang harus ada keinginan dari orangnya sendiri. Kemudian biasanya di setiap fasilitas kesehatan ada untuk klinik untuk berhenti merokok. Jadi nanti mungkin bisa diarahkan. Jadi nanti di sana diajarkan bagaimana caranya untuk berhenti merokok. Tapi ya itu yang pertama adalah harus ada memang niat dari
orangnya. Karena kalau perokoknya memang tidak niat, jadi biarpun kita sudah memberitahukan tips-tipsnya, kalau orangnya memang tidak niat ya itu tetap aja tidak mempan jadinya. Terus yang tadi yang biasanya karena kadang ada yang mungkin sudah berhenti merokok tapi ketemu lagi teman-temannya yang perokok, nah itu jadi ikut merokok lagi. Jadi kalau memang sudah berniat untuk merokok mungkin harus menghindari teman-temannya yang perokok. Jadi yang tadi ya selektif dalam memilih teman. Jadi usahakan untuk menghindari lingkungan-lingkungan yang membuatnya malah kembali untuk merokok. Gimana Nadia? Nadia ya namanya. Terima kasih Bu. Tapi mohon maaf, namaku Nadine. Oh Nadine, sorry. Oh sorry. Oke, maaf ya Nadine. Sip, kita lanjut untuk yang Evelyn ya tadi namanya. Kalau ada yang merokok di depan kita. Jadi kalau ada yang merokok di depan kita, misalnya nih orang tua, kalau bisa kita kasih tahu dengan cara yang sopan. Apalagi misalnya nih kalau di sekolah ya, mungkin ada bapak gurunya nih yang merokok, takut nih dikasih tahu. Nah itu kan memang tadi ada ya aturannya, sudah ada undang-undangnya memang kalau di sekolah tuh tidak boleh ada yang merokok sama sekali. Jadi mungkin bisa dikasih tahu dengan cara yang sopan kalau tidak boleh merokok di wilayah sekolah. Atau kalau mungkin di luar ya mungkin ya tetap dikasih tahu juga dengan cara yang sopan. Jadi mungkin dikasih tahu efeknya, tapi sebenarnya perokok itu pasti udah tahu juga sih efeknya, cuman mungkin dikasih tahu aja dengan cara yang sopan. Lebih bagus kalau ada yang mengingatkan ininya orang yang merokok. Jadi mengurangi orang yang terpapar asap rokoknya. Gimana Evelyn? Evelyn ya namanya. Iya. Evelyn bagaimana? Bu. Baik, terima kasih. Masih boleh kayak ini dokter? Masih ada lagi pertanyaan. Silahkan, belum jam 12 kan? Oke, ini Raffi Friskila. Boleh, silakan. Assalamualaikum, Bu. Kenapa, Bu? Kalau sudah tahu rokok itu bahaya, masih diproduksi sama diperjualbelikan? Oke sih, wah ini pertanyaannya lumayan berat ya. Lanjut dari Arum lagi. Apakah pada kedua kalinya terkena DBD gejalanya lebih parah? Ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi. Tadi ini Nesa sudah terjawab ya, ketergantungan tadi sudah sempat dibahas juga. Oh, Tio, silakan. Kalau misalnya kayak hanya satu kali, setelah itu nggak pernah lagi, masih berbahaya. Kalau misalnya masih sakit parah gitu. Kalau misalnya baru satu kali rokok, setelah itu nggak pernah lagi. Gitu. Baik, terima kasih Tio. Sudah ya pertanyaannya, ini pertanyaannya agak berat-berat nih, yang makin kesini kayaknya makin berat. Yang pertama nih yang Rafif ya, kenapa rokok tetap diproduksi? Jadi ya itu tadi, di negara kita kan ada banyak sekali yang bertanggung jawab ya, bukan cuma satu orang. Kalau misalnya mungkin orang kesehatan aja yang bertanggung jawab, pasti itu pabrik rokok mungkin udah ditutup ya, cuman kan ya itu ada banyak, jadi mungkin dilihat dari ekonomi, terus pasti pemerintah juga punya pemikiran sendiri kenapa rokok ini tetap diproduksi, biarpun itu sangat berbahaya sebenarnya. Jadi kalau itu kita tidak bisa mengubah, jadi mungkin nanti Rafif harus banyak belajar untuk jadi petinggi. Nah, nanti Rafif yang bisa mengubah jadinya. Nah, jadi kalau sekarang kita cuma berharap orang-orang yang merokok ini yang harus sadar sendiri jadinya. Karena kalau misalnya kita berharap untuk menutup pabrik rokoknya, itu ya kita yang di bawah-bawah ini ya enggak bisa, karena memang ada banyak kebijakan yang
untuk menutupnya. Gimana Rafif? Ya Bu, paham. Oke. Kita lanjut yang Arum ya. Apakah kalau kena DBD kedua kalinya itu lebih parah? Jadi itu belum tentu juga lebih parah. Jadi biasanya kalau tergantung dari daya tahan tubuh ya. Jadi dilihat dari terus cepat atau enggak pertolongan, sama itu tadi cairannya cukup atau enggak. Jadi belum tentu yang mungkin yang pertama ringan, yang kedua jadi lebih berat, itu enggak berpengaruh sebenarnya. Bisa aja yang pertama lebih parah daripada yang kedua, atau bisa juga yang kedua lebih parah dari yang pertama, tergantung varian apa yang kena dan itu tadi cepet enggak pertolongannya. Kadang kan yang bikin parah itu kalau sudah berhari-hari baru diobatin. Jadi kadang biarpun udah sampai di rumah sakit, kadang udah agak telat juga pengobatannya. Oke, Arum. Kita lanjut yang Satyo. Jadi kalau pernah merokok sekali, apakah itu masih berbahaya? Mungkin jadi mungkin pernah lihat biasanya ada di Facebook ya. Jadi orang yang merokok lama tiba-tiba memutuskan untuk berhenti itu, jadi makin lama paru-parunya makin lama makin bersih ya. Nah, kalau merokoknya cuma sekali, insya Allah kalau tidak pernah merokok lagi, insya Allah udah aman ya, udah bagus lagi paru-parunya. Terus usahakan untuk tetap menjauh juga. Jadi kadang kita tidak merokok, tapi mungkin di sebelah kita banyak yang merokok, kan kita jadi perokok pasif, itu juga berpengaruh jadinya. Dan untuk teman-teman, apalagi kan di umur kelas 5, kelas 6 ini kan masih pas masuk, udah mulai masuk masa remaja ya, udah. Jadi itu untuk nyoba-nyoba itu kayaknya lagi penasarannya lah untuk mencoba. Jadi usahakan yang tadi ya, jadi ada yang di tips tadi, jadi usahakan untuk menjauhi teman-teman yang membawa dampak negatif. Jadi kadang kan kita mungkin tidak tahu, tapi teman-teman kita yang banyak bergaul di luar sana, kadang itu yang mengajak kita. Jadi makanya tadi tetap untuk selektif memilih teman, terus usahakan kalau ada sesuatu dibicarakan dengan orang tuanya. Jadi misalnya ini boleh enggak gitu. Jadi jangan sembarang mencoba sendiri. Mungkin itu untuk Satyo ya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Saadah. Ada lagi kah yang ingin bertanya? Oh, ini dari Nahila. Apa ciri orang yang mengonsumsi narkotika? Yo, satu. Ada lagi? Yang lain? Sudah, satu aja. Oke, boleh dijawab dulu, dokter? Iya. Dari Naila ya, jadi apa ciri orang yang mengkonsumsi narkotika? Biasanya kalau mungkin masih awal-awal dan kadar yang sedikit, belum bisa langsung kelihatan ya. Jadi biasanya kalau orang yang memang sudah ketergantungan, mungkin udah lama mengkonsumsi, biasanya itu bisa dilihat dari kadang berat badannya yang menurun, terus dia jadi lebih pucat, lebih lesu loh ya, kayak gitu-gitu, lemas, tidak punya semangat hidup. Terus biasanya kalau sekarang sih jarang, kalau dulu mungkin yang bisa dilihat dari ada yang bekas irisan-irisan. Kalau dulu kan ada tuh, jadi dia kayak mungkin karena narkobanya udah habis, jadi dia mengiris dirinya sendiri untuk mengambil lagi narkoba yang ada dalam darahnya, jadi menghisap darahnya sendiri. Terus ya itu tadi kalau pas lagi enggak ketemu narkotika yang gejala ketergantungannya muncul. Jadi yang tadi bisa yang sampai kejang-kejang, teriak-teriak, ya itu kayak gangguan jiwa jadinya. Mungkin itu ya untuk Naila. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih. Ini ada lagi dokter dari Sakwel. Apa ciri orang mengkonsumsi rokok? Kemudian yang kedua, siapa Miss tadi, Miss? Irfan Ubra itu, Miss. Lupa nama aslinya tadi. Andro. Oh, Andro.
Bu, ciri-ciri orang pemabuk itu apa? Demikian dokter, ada 2 pertanyaan. Oke. Kalau ciri-ciri orang yang mengkonsumsi rokok, ini sebenarnya agak susah ya untuk dilihat dari luar, tapi biasanya yaitu karena asap rokok kan, jadi biasanya bibirnya itu warnanya lebih gelap, biasanya jadi hitam karena mungkin ya kena asap itu, terus itu dari baunya biasanya karena asap rokoknya ini pasti ada bau rokok dalam ini di badannya. Itu karena kalau dia sering merokok ya. Tapi kalau untuk dilihat sekilas aja biasanya enggak ketahuan juga ini ya, memang perokok atau enggak. Tapi lebih belum tentu juga semua yang bibirnya hitam memang perokok ya. Jadi jangan sampai lihat orang, bibirnya hitam kamu merokok ya, enggak ya. Jadi itu cuman salah satu ciri aja, tapi tidak semua yang bibirnya hitam itu perokok. Dan yang paling ini ya itu tadi dari aroma tubuhnya. Jadi dia mungkin kalau misalnya belum mandi itu pasti ada tercium bau rokok. Kemudian kalau ciri-ciri orang pemabuk, nah sama kayak rokok ya, jadi sebenarnya dia juga enggak kelihatan nih, kecuali kalau pas lagi mabuk kayak kelihatan, tapi kalau dia lagi enggak habis minum mungkin itu tetap enggak kelihatan. Beda kalau yang narkotika, jadi kalau udah sering dia pasti karena narkotika ini lebih berat kan, jadi dia jadi itu tadi jadi lemah, lesu, terus jadi pasti ada penurunan berat badan karena biasanya makan dia jadi malas untuk makan jadinya. Tapi kalau pemabuk ini sepertinya mirip-mirip. Ini ada lagi. Ada lagi. Arum lagi sepertinya. Oke, untuk iya ya Arum. Apakah pasien dengan gangguan kejiwaan yang diberikan obat psikotropika tetap mendapatkan dampak buruk walaupun sudah mengkonsumsi dengan dosis yang ditentukan? Oke, jadi pasti dokter spesialis jiwa itu sudah menghitung dosisnya dan obat itu kalau ditanyain efek sampingnya, semua obat pasti punya efek samping, tapi kita berusaha untuk meminimalisir efek sampingnya. Jadi diusahakan memberikan dosis yang seaman mungkin untuk pasien. Cuma ya itu tetap biasanya mungkin ada efek mengantuk atau efek-efek yang lain itu tetap biasa kadang ada tetap diderita oleh pasiennya. Karena memang obat psikotropika ini termasuk obat yang berat, jadi memang banyak efeknya, banyak efek sampingnya. Gimana Arum? Tapi Bu, kalau misalnya dokter bilang sehari cuma boleh minum 1 pil, tapi si pasien minum 2 pil itu apakah ada efek samping yang lebih buruk atau gimana? Oke. Jadi kalau udah ditentukan 1 terus minum 2 itu pasti ada efek sampingnya karena dokter itu udah menghitung. Jadi kalau dikasih tahu 1 tetap harus 1, jangan 2 karena biasanya yaitu jadi ada namanya dosis toksik, jadi dosis yang bisa menyebabkan keracunan. Nah itu jadi kalau melebihi dosis itu bisa sampai keracunan, bisa malah masuk rumah sakit karena kelebihan dosisnya itu. Jadi pokoknya kalau dibilangin 1 ya 1. Terus kalau obat psikotropika ini diminum lebih dari dosis yang sudah ditentukan dokternya, ya itu tadi malah bisa jadi kayak yang konsumsi narkoba jadinya kalau efeknya berlebihan. Karena obat psikotropika itu malah diusahakan memang dosis sekecil mungkin yang bisa memberikan efek ke pasien. Nah kalau dia disuruhnya 1 jadi 2, yaitu efeknya pasti ada efeknya. Oke, terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Sama-sama. Terakhir ya, ini pertanyaan. Selanjutnya nanti kita lanjutkan ke acara berikutnya. Ini dari Andro lagi, Bu, overdosis itu apa? Terakhir ya. Terima kasih. Oke, Andro. Ini tadi yang lagi isomannya. Isoman kayaknya dia ya. Oh iya, sehat. Jadi overdosis itu apa? Overdosis itu artinya kelebihan dosis. Kayak yang tadi yang ditanyain Arum ya, yang harusnya dia cuma minum misalnya 3 kali 1 tablet, nah dia minumnya langsung 2 tablet. Nah itu biasanya namanya overdosis. Jadi dia bisa jadi
muncul semua efek samping yang biasanya kalau cuma minum 1 tablet aman aja. Nah, kalau dia minum jadi 2 tablet bisa jadi muncul efek sampingnya ya, mungkin mual atau mungkin kalau yang tadi psikotropika dia jadi tertidur lama. Mungkin bisa sampai 1 hari itu enggak bangun-bangun kalau misalnya kayak obat psikotropika diminum melebihi dari dosisnya. Oke. Oke, sudah cukup. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Adah dan Mbak Afri untuk materi dan jawaban-jawaban yang diberikan. Terima kasih juga anak-anak yang sangat semangat sekali untuk bertanya. Semoga materi yang disampaikan oleh Dr. Adah dan Mbak Afri dapat bermanfaat dan dapat dipraktekkan oleh seluruh warga SD 1 Yayasan Pupuk Kaltim agar kita semua sehat selalu. Nah, kalau tadi Bu Kori sampaikan kita ada foto bersama terlebih dahulu, tapi ini nanti ya foto bersamanya setelah Bu Kori tutup ya. Nanti mengikuti panduan dari Bu Kori. Jadi setelah Bu Kori tutup salam, tidak ada yang keluar dari Zoom terlebih dahulu. Semua berada di ruang Zoom dulu ya. Karena habis itu akan foto bersama. Oke. Baik, dengan berakhirnya tadi penyampaian materi dan sesi tanya jawab, berakhir pula kegiatan sosialisasi pagi sampai siang hari ini. Saya sebagai MC mewakili panitia memohon maaf jika ada kata-kata dan perilaku yang kurang berkenan. Menjadi sehat bukan sekedar tren, tetapi gaya hidup. Biasakan sejak muda agar tua tidak tersiksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahan ya, kita akan sesi bersama ya, silakan. Oke. Untuk Bapak Ibu guru dan pengelola kantin untuk mematikan kamera terlebih dahulu. Ini silakan anak-anak mengaktifkan kamera. Kepada tim dokumentasi, Bu Muna dan teman-teman yang lain silakan dipandu. Sudah buka, Bu. Videonya dibuka semua yang anak-anak ya. Ibu ini yang ikut kantin sudah selesai Kak Bu? Ditunggu dulu ya Bu, habis ini ada sesi foto Bu setelah anak-anak ya. Bu. Ya Bu Nur. Oh iya. Anak-anak dulu yang foto ya. Oke Bu Muna, ya, Bu. untuk foto. Oke. Ayo, dipandu Bu Muna mana? Kakak-kakak siap-siap, nyalakan kameranya. Dari ini per kelas atau langsung semuanya ya Bu ya? Langsung semua. Bagaimana? Per slide Bu. Oke, saya pimpin ya Bu. Ya boleh Om Bunda, dia boleh. Slide pertama. Oke, di slide pertama. Hanif belum. Udah nyala semua ya kameranya ya. Ya. Oke. Udah nyala. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Sekarang di slide kedua. Udah nyala semua ya kameranya. Oke, Bunda Dia foto ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, di slide ketiga. Dinyalakan semua ya kameranya ya. Dia foto 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, selanjutnya di slide keempat nyalakan kameranya ya. Nah, dia hitung